Dan orang-orang sering bertanya-tanya, dan saya juga bertanya-tanya ketika saya bertumbuh, bagaimanakah Wahyu 13 dimainkan? Di mana firman Allah mengungkapkan di pasal itu, akan adanya suatu masa ketika binatang kedua dari Wahyu 13, yang kita percayai sebagai negara Amerika Serikat, akan memaksa sanksi ekonomi global dalam tingkatan individu. Di mana Anda tidak bisa membeli atau menjual. Yang pada akhirnya mengarah pada hukuman mati bagi mereka yang setia kepada Allah dan perintah-perintahnya, dan bukannya hukum manusia. Dan saya ingin membahas beberapa faktor yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, yang benar-benar menunjukkan bahwa arsitektur dan mekanisme kelembagaan sedang diterapkan di depan mata kita, yang akan memampukan krisis akhir zaman dan peperangan ekonomi akhir zaman kepada umat-umat Allah benar-benar terjadi. Maka saya menyebutnya sebagai megatrend dan kebebasan beragama. Dan saya akan membahas 3 tren malam ini. Yang pertama, akan membahas mengenai revolusi industri keempat. Yang kedua, kita akan membahas penerapan CBDC, yaitu mata uang digital bank sentral, apa maknanya bagi kita di dalam waktu sangat dekat. Dan yang ketiga, adalah melihat beberapa perpecahan ideologis yang melanda negara-negara barat, bahkan saat kita berada di sini pada tahun 2022. Jadi saya membuat konteks yang lebih luas untuk CDBC atau mata uang digital bank sentral. Jadi, pemerintah barat sekarang sedang mengupayakan dengan aktif peranan dari CBDC, atau mata uang digital bank sentral. Nah, karena CBDC akan memusatkan kekuatan ekonomi dengan bank sentral dan pemerintah nasional dengan cara yang mungkin belum pernah terlihat sebelumnya di barat. Dan itu bukan pernyataan hiperbolis. Kita telah hidup melalui banyak pasang surut ekonomi, banyak perubahan ekonomi dalam 1000 tahun terakhir di barat. Tapi mungkin perbandingan paling dekat adalah peristiwa bala kelaparan di Mesir, ketika Yusuf berada di sana. Ketika orang-orang menjual segala sesuatunya, guna membeli bahan makanan dari Firaun. Mereka menjual tanah mereka dan memberikannya kepada Firaun. Dan mereka menjual diri mereka sebagai budak, agar bisa mendapatkan bahan makanan dari Firaun. Dan itu mungkin perbandingan paling mendekati, dengan hal yang sedang terjadi dengan CBDC. Maka Tom Mutton, yang menjadi Direktur Teknologi Finansial dari Bank Inggris, dia berada di sebuah konferensi pada bulan Maret tahun ini, dan apa yang dia katakan di sana termasuk frasa ini, dia mengatakan, mungkin ada beberapa hasil yang bermanfaat secara sosial untuk itu, mencegah aktivitas yang dipandang berbahaya secara sosial dalam beberapa hal. Jadi apa yang dia katakan di sini, apa yang dia katakan adalah bahwa dengan CBDC baru, pemerintah dapat memprogram mata uang tersebut sehingga hanya dapat dibelanjakan untuk apa yang menurut pemerintah sebagai pengeluaran yang diinginkan. Jadi sebagai contoh, Anda bisa membeli roti, tapi Anda tidak bisa membeli buku kemenangan akhir. Dan mata uang ini bisa diprogram dan akan diprogram, sehingga semua pengeluaran sejalan dengan apa yang diinginkan pemerintah untuk Anda belanjakan, bukan apa yang ingin Anda belanjakan dengan uang Anda. Jadi dalam pengertian, CBDC, dan ini adalah seluruh negara di barat, termasuk di sini di Amerika, akan menjadi seperti versi yang diperluas dari kartu tunjangan elektronik yang digunakan banyak orang di Amerika, yaitu kartu makanan. Dan dengan kartu makanan itu selama bertahun-tahun, Anda bisa membeli makanan yang diproses, tetapi Anda tidak bisa membeli sayuran organik. Itu merupakan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dibuat oleh negara bagian atau pemerintah federal, yang mengatakan bahwa Anda dapat membelanjakan kupon makanan elektronik ini untuk membeli keripik atau coklat, tetapi Anda tidak dapat membeli sayuran organik. Dan itu adalah contoh bagus tentang bagaimana pemerintah akan merencanakan terlebih dahulu untuk apa yang Anda boleh dan tidak boleh dibelanjakan dengan mata uang digital baru ini. Pemerintah Federal Amerika Serikat, sekarang ini sedang mengupayakan dengan aktif pengawasan yang lebih besar atas mata uang kripto. Di dalam semua transaksi pribadi Anda, dengan dolar sekarang, bahkan sebelum adanya CBDC. Di sini ada laporan yang keluar 2 bulan silam, yang berjudul, Mengapa Amerika Serikat Mesti Menolak Mata Uang Digital Bank Sentral, CBDC. Ini adalah laporan yang mengasyikkan, tetapi jika Anda melihat berita-berita finansial di dalam media mainstream, adanya banyak wartawan yang membunyikan tanda bahaya mengenai akan diterapkannya CBDC. Dan di dalam abad 20, Anda bisa mengatakan abad Amerika, yang cenderung menekankan dan merayakan demokrasi liberal dan pasar bebas kapitalisme, dan bahkan jika kita tidak mempraktekannya, kita menginginkan pemerintah yang lebih kecil. Karena menyadari adanya godaan kepada paham totaliter dan korupsi di dalam kepemimpinan manusia, di dalam memegang sistem ekonomi dan politik yang dahsyat. Tetapi di abad 21, dan adanya orang yang menyebut sebagai abad China, nampaknya kita cenderung meninggalkan pemikiran pemerintah kecil, dengan kebebasan yang lebih bagi individu, demi pemerintahan yang jauh lebih kuat dan kebebasan pribadi yang jauh lebih terbatas.
di mana negara yang kuat mengarahkan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat, dan nilai-nilai sosial dari keseluruhan masyarakat. Jadi, apa yang menjadi permasalahan untuk CBDC? Di sini saya sudah mendaftarkan beberapa masalah yang timbul. Pertama-tama, CBDC akan menghukum rumah tangga berpenghasilan rendah. Dan menjadi fakta yang menarik, di Amerika dan banyak di bagian lain dunia. Keluarga-keluarga dengan penghasilan rendah, pada umumnya menghindarkan sistem bank, dengan segala cara. Mengapa? Ini karena keluarga berpenghasilan rendah bekerja untuk memperoleh keuntungan yang sangat tipis. Dan jika Anda seorang miliarder, Anda hampir tidak akan pernah menggunakan cerukan Anda. Anda tidak akan dikenakan biaya cerukan atau penalti atau biaya layanan. Dan jika Anda hidup hanya mengandalkan gaji, dan hanya mendapatkan pinjaman harian untuk tetap bertahan. Kesempatannya jika Anda memiliki akun bank, akan mendapat teguran. Dan itu akan menimbulkan biaya cerukan dan denda dan biaya layanan terlambat dan sebagainya. Jadi banyak rumah tangga berpenghasilan rendah tidak ingin berhubungan dengan sektor bank, seperti yang ada sekarang. Karena kemungkinan besar, mereka yang akan terdampak oleh pungutan dan penalti. Tetapi CBDC akan memaksa setiap rumah tangga dan ekonomi, untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi yang baru. Dan yang kedua, setiap transaksi, sekarang akan dikenakan pajak. Bahkan transaksi di antara para anggota keluarga dan ekonomi yang tidak resmi. Sebagai contoh, saya berkata kepada anak saya yang remaja, pergi dan potonglah rumput, dan aku akan memberimu $10 untuk pekerjaanmu. Saya akan memberinya $10, dan dia akan menaruhnya di dalam sakunya. Tapi hal itu tidak terkena pajak, karena hanya transfer uang dari saya, kepada anak saya. Dan itu juga tidak terekam oleh IRS dalam bentuk apapun juga. Anak saya tidak harus membayar pajak penghasilan untuk hal itu. Tetapi jika sekarang semuanya dilakukan secara digital oleh CBDC, maka setiap transaksi akan dikenakan pajak. Karena tidak adanya transaksi yang mungkin di luar sistem. Dan itulah yang berlaku dengan CBDC. Jadi setiap transaksi akan dikenakan pajak. Dan ekonomi yang tidak resmi, seperti saya yang membayar anak saya untuk memotong rumput, tidak ada lagi, kecuali saya barter. Dengan CBDC, setiap akun bank dapat dikenakan pajak melalui sumber haircut. Dan kita di Amerika tidaklah memakai konsep haircut. Tetapi di tahun 2005, 2006, dan 2007. Ekonomi Yunani benar-benar mengalami krisis besar, dan kenyataannya terus berlangsung. Dan agar adanya pasokan lebih dari euro di akun bank Yunani, yang berkaitan dengan Bank Sentral Eropa. Dan agar memberikan dana talangan kepada pemerintah Yunani dari krisis ekonomi. Salah satu unsur dari perjanjiannya, adalah agar semua orang menjalani haircut. Jadi, orang-orang di Yunani, dan di Siprus, jika mereka memiliki akun euro, dan kebanyakannya memiliki. Pemerintah mengambil begitu saja 10 sen dari akun Anda, secara tiba-tiba. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang disebut sebagai haircut. Dikenal sebagai haircut, jadi, ketika Anda memiliki CBDC, pemerintah bisa saja melakukan pengambilan pajak, yang mereka inginkan dari akun Anda, dan Anda tidak memiliki kendali atas ini. Dan memang pemerintah melakukan keputusan ini, dan mereka melakukannya begitu saja. Dan pada umumnya, pemerintah melakukannya, tanpa memikirkan kepentingan warga negaranya.